Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Arif Budiman, SSSOS IMSME selaku dosen pengampu mata kuliah berpikir desain dan inovasi. Berbicara saya di sini bermaksud untuk memaparkan hasil pesona dan empathy kelompok kami dengan tema masalah sampah rumah tangga. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 OYO, yaitu pertama ada Belina Nurpanila dengan nomor NIM 2004721, lalu ada Leila Azahra Restu Sufyani dengan nomor NIM 2009682, lalu ada Rizfa Kirana Rashid dengan nomor NIM 2008996, lalu ada Salmia Hani dengan nomor NIM 2009073, lalu ada saya Muhammad Arya Pramudia dengan nomor NIM 2005076. Lalu alasan kami mengambil tema sampah rumah tangga ini karena masalah sampah rumah tangga ini sudah menjadi keresahan hampir setiap orang. Secara khususnya kami ingin membahas tentang sampah rumah tangga. Selanjutnya kami mewawancarai beberapa narasumber yang merasa resah akan sampah rumah tangga ini. Salah satunya yaitu kakak dari salah satu anggota kelompok kami, yaitu dari kakak Laila. Alasan kami memilih beliau sebagai narasumber karena beliau sudah berperan dan berpengalaman dalam menangani sampah rumah tangga. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya, padanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Arya, atas waktunya. Saya akan menjelaskan user persona. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu user persona. Nah, user persona ini adalah seorang karakter fiksi yang karakternya itu tidak sembarangan diciptakan, tetapi ini user persona ini mewakili user ideal. Nah, pada kali ini kami membuat user persona berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap Kak Yusuf Taziri yang berusia 23 tahun, berstatus lajang, berlokasi di Tasikmalaya, dan bekerja sebagai mahasiswa. Kak Yusuf ini orangnya sangat pekerja keras, lebih mengutamakan praktik dibandingkan berpikir, kemudian terorganisasi juga. Nah, untuk personalitinya bisa dilihat di sana. Nah, beliau ini sedang menjalankan sebuah proyek yaitu pengelolaan sampah. Nah, tujuannya tujuan atau goalsnya yaitu pertama agar sampah terkelola baik di kampung-kampung lainnya. Kemudian yang kedua itu agar menjadikan pemuda lebih peduli sosial. Motivasi beliau sendiri kenapa terjun ke bidang pengelolaan sampah yaitu memberdayakan pemuda agar mereka setidaknya mempunyai kegiatan dan kegiatan ini mengutamakan nilai sosial. Kemudian untuk hambatannya sendiri ada pertama, satu itu beliau belum wisuda. Kemudian yang kedua banyak kegiatan lain yang menyita waktu. Kemudian yang ketiga kondisi keuangan belum stabil. Nah, untuk teknologi yang beliau gunakan selama pengelolaan sampah ini itu ada insenerator, kemudian mesin pengayak rotary, kemudian mesin pembuat pelet ikan, dan yang terakhir itu teknologi panel surya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rispa. Baik, terima kasih Laila. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Empathy Map. Empathy Map yaitu sebuah tool atau dokumen yang dapat membantu kita sebagai pengusaha untuk memahami pengguna atau user melalui produk. Secara teknis, Empathy Map ini bisa digunakan dalam tahap wawancara dalam proses empathize. Empathy Map ini terdiri dari think and feel, hear, see, say and do, pain and gain. Dalam Empathy Map ini, Kak Yusuf Taziri bertindak sebagai user. Think and feel yaitu apa aja yang dipikirkan dan dirasakan oleh user. Dari masalah sampah rumah tangga ini, yang dipikirkan dan dirasakan oleh Kak Yusuf, yang pertama, lebih banyak sampah bernilai daripada sampah residu. Yang kedua, plastik lebih banyak dipakai karena ringan, mudah, dan murah.
Hear yaitu apa aja yang didengar oleh user. Dari masalah sampah rumah tangga ini yang didengar oleh Kak Yusuf, yang pertama masyarakat cenderung mengelola sampah sendiri. Yang kedua, sampah dibakar. C yaitu apa aja yang dilihat oleh user. Dalam masalah sampah rumah tangga ini, yang dilihat oleh Kak Yusuf yaitu sampah rumah tangga yang menumpuk. Say and do yaitu apa aja yang dikatakan dan dilakukan oleh user. Dalam masalah sampah rumah tangga ini, yang dikatakan dan dilakukan oleh Kak Yusuf yaitu yang pertama, pemilahan sampah secara tuntas, yang kedua, perkuat regulasi mengenai sampah dan berikan solusi yang aplikatif. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Salmia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Rizfa. Selanjutnya, setelah tadi dipaparkan mengenai apa yang dirasakan, didengar, dan dikerjakan oleh user, kemudian hal-hal tadi itu diringkas atau disimpulkan ke dalam dua hal, yaitu pain dan gain. Pain adalah kesulitan yang dialami atau kesulitan yang muncul karena masalah sampah ini, dan gain adalah harapan yang diinginkan oleh user. Pertama adalah pain, ada pencemaran lingkungan. Nah, sampah ini adalah salah satu masalah yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini salah satunya juga adalah tanah rusak, karena sampah rumah tangga yang banyak dan menumpuk ini kebanyakan adalah sampah plastik, dan sampah plastik itu sulit diurai oleh tanah, akhirnya sampah ini menyebabkan tanah rusak. Selain itu, proses pengolahan sampah ini juga masih sedikit dan masih banyak masyarakat yang menghilangkan sampah plastik ini dengan cara dibakar. Pada akhirnya, pembakaran ini akan merusak ozon. Selain merusak ozon, bau-bau atau aroma-aroma dan kuman-kuman yang ditimbulkan oleh menumpuknya sampah rumah tangga ini juga akan menimbulkan penyakit dan masalah-masalah lainnya. Kemudian, setelah kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang dialami oleh user juga memberikan harapannya untuk masalah sampah rumah tangga ini, yaitu beliau ingin masalah sampah rumah tangga ini cepat selesai, dan tidak hanya di daerah beliau saja sampah rumah tangga ini dapat diproses dengan baik, pun juga di daerah-daerah lain. Beliau berharap supaya sampah masyarakat ini, sampah rumah tangga ini bisa diselesaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bia. Ya, terima kasih Salmia. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang apa itu empati. Nah, empati sendiri yaitu kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut. Jadi empati itu hal yang orang lain rasakan, yang coba kita untuk rasakan juga gitu. Dan juga membayangkan diri sendiri berada pada posisi orang tersebut. Empati sendiri memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan antara sesama manusia. Nah, pada saat proses pembuatan empati map sendiri dan persona, kami melakukan beberapa wawancara. Salah satunya yaitu kepada Kang Yusuf yang memiliki ketertarikan dalam mengelola sampah. Nah, dalam proses wawancara tersebut, user banyak bercerita tentang mengenai pengalaman-pengalamannya dalam belajar mengelola sampah di daerahnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan persona and empathy-nya. Alhamdulillah, pemaparan persona and empathy kelompok kami telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih kepada Bapak Arif Budiman SS IMS ME atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau lainnya. Sekian dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.